Mukarramah dengan NIM akhir 085. Saya Elin Fioktarika dengan NIM 090. Dan langsung saja ke presentasinya. Yang pertama yaitu pembudidayaan kacang hijau atau Ficarentaceae masih tergolong rendah karena sistem pertanian yang sederhana dan kurang minatnya petani untuk menanam. Pupuk dibagi menjadi dua, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia sendiri meningkatkan produktivitas tanah dalam waktu yang singkat tetapi mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah. Dan pada pupuk organik sendiri yaitu melepaskan unsur hara secara perlahan sehingga mempunyai efek residu dalam tanah dan bermanfaat bagi tanaman berikutnya. Berdasarkan hasil riset data dari Badan Penelitian Ternak telah diketahui kandungan unsur hara makro dan mikro urin kelinci. Kandungan urin kelinci lebih tinggi jika dibandingkan dengan urin hewan yang seperti sapi, kambing, domba, kuda, dan babi. Berdasarkan dari hasil penelitian, manfaat urin kelinci semakin super jika air kencing kelinci yang telah diolah menjadi pupuk organik cair didapat dari ternak yang mencapai umur dewasa 6 hingga 8 bulan. Hal ini karena air kelinci dewasa telah terbukti paling tinggi dan kaya kandungan unsur N, P, dan K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Yang pertama dekompos bunga jantan yang ditandai dengan K0 atau tanpa perlakuan, K1 75 gram per pot, K2 150 gram per pot, dan K3 250 gram per pot. Kemudian urin kelinci yang ditandai dengan U0 atau tanpa perlakuan, U1 20 mili atau per tanaman, dan U2 40 mili per tanaman. Kemudian tahapan pelaksanaan. Yang pertama ada pembukaan lahan, pengolahan tanah, persiapan plot penelitian, pembuatan plot tanaman sisipan, penyediaan benih, persiapan dan penanaman benih, penanaman tanaman sisipan, dan pembuatan kompos bunga jantan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu kandungan unsur hara. Untuk pupuk urin sendiri yaitu mengandung unsur nitrogen 2,2%, fosfor 8,7%, potasium 2,3%, sulfur 3,6%, kalsium 1,26%, magnesium 4,0%. Kemudian urin kelinci yang ditinjau dari Baliknat Bogor tahun 2005, unsur N 2,72%, P 1,1%, K 0,5%. Kemudian kompos bunga jantan kelapa sawit, unsur N 2,01%, P 0,541%, K 0,96%, dan Mg 0,36%. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya cara pembuatan pupuk. Yang pertama, sediakan untuk program bunga jantan kelapa sawit. Yang kedua, kemudian dicincang hingga berukuran 1-2 cm. Yang ketiga, kemudian bunga tersebut dimasukkan ke dalam ember yang telah disiapkan sebanyak 4 buah. Yang keempat, pada ember yang telah berisi bunga tersebut ditambahkan 5 liter air, setengah liter EM4 dan 1/4 kg gula pasir. Lalu diaduk sampai rata untuk setiap embernya. Yang kelima, kemudian ember tersebut ditutup dengan kain kasa selama 2 minggu. Yang keenam, pupuk kompos bunga jantan kelapa sawit ini siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah hasil dari jurnal kelompok kami review. Yang pertama untuk jumlah cabang dapat diketahui K dan kompos bunga jantan kelapa sawit perlakuan K0, K1, K2, dan K3. Untuk urin kelinci ditandai dengan U0, U1, U2. Dapat diketahui bahwa K3 memiliki rataan paling tinggi yaitu 5,17 cabang. Selanjutnya untuk umur berbunga atau hari sama dapat diketahui yang paling maksimal pada perlakuan K3 yaitu umur berbunga sekitar 36 sampai 67 hari. Next. Nah, untuk pembahasannya, pemberian kompos bunga jantan kelapa sawit dan urin kelinci memberikan hasil yang tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tentunya. Untuk berat kolom
juga. Selanjutnya ada berat biji tanaman. Nah, berat biji tanaman ini dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor luar seperti cahaya matahari, sinar, terus bisa juga dari keadaan biji tersebut. Selanjutnya ada berat biji per plot. Ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tumbuh, di mana kita tahu bahwa faktor tempat tumbuh itu menyediakan unsur hara. Jika faktor tumbuhnya tidak maksimal, otomatis penyerapan unsur hara dalam tanah juga tidak bisa baik. Dan yang terakhir ada berat 100 biji. Nah, ini berat 100 biji sama dengan berat kolom per plot, diduga dipengaruhi oleh hubungan jarak tanam dengan waktu tanam, di mana hubungan jarak tanam dan waktu tanam yang semakin dekat tidak bisa mengoptimalkan berat 100 bijinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama, pemberian kompos bunga jantan kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap parameter tanaman 6 minggu setelah tanam, jumlah cabang 6 minggu setelah tanam, dan umur berbunga dengan cara perlakuan terbaik 225 gram per plot. Yang kedua, pemberian setiap karang purin kelinci tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh interaksi dari pemberian kompos bunga jantan dan urin kelinci terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Saya kembalikan ke moderator. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.